Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 9 ayat 10 dan 11. Saya bacakan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, apa dikatakan pemazmur ini menyatakan bahwa Tuhan itu tempat perlindungan. Kalau saya boleh katakan, tidak ada tempat perlindungan yang lebih aman selain di dalam Tuhan. Jadi artinya untuk aksesnya, orang cari perlindungan itu kan biasanya ya kalau kita punya hubungan, punya mungkin ada orang yang kita anggap punya pengaruh, atau mungkin kita punya hubungan dengan orang-orang yang punya kekuasaan gitu ya, wah kita aman ya, kita terlindungi ya. Tetapi tidak semua orang bisa mempunyai akses itu kan. Tetapi itu pun bukan tempat perlindungan yang terbaik. Sebaliknya, Tuhan adalah tempat perlindungan bagi siapa? Yang terinjak, orang-orang yang terzolimi hidupnya, orang-orang yang boleh dikatakan ya diabaikan, orang-orang yang tidak punya mungkin akses kemana-mana. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi semua orang. Nah, termasuk orang yang terinjak ini, orang-orang yang dalam kesesakan, orang-orang yang dalam pergumulan, nggak tahu mesti minta pertolongan kepada siapa, tidak tahu mesti berlindung kemana. Cuma dikasih Tuhan, kalau engkau ada dalam situasi itu, engkau merasa bahwa hidupmu seperti dalam kondisi terinjak, tertekan, ya, dalam kesesakan, engkau nggak tahu lagi ya tempat atau siapa yang bisa dijadikan tempat sandaran. Dengar baik-baik, Tuhan tempat perlindungan. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Kalau engkau mengenal Dia, engkau percaya kepadanya, maka engkau pasti akan mencari Dia dan berlindung kepadanya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang sungguh-sungguh bergantung dan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan melindungi. Tuhan pasti akan menjaga hidup orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tidak usah pusing, aku mesti berlindung kemana. Satu hal yang pasti,
Tuhan tempat perlindungan kita. Jadi kapanpun, dimanapun, dalam keadaan seperti apapun, Dia Tuhan selalu terbuka bagi setiap orang yang mencari Dia. Ayo kita dalam kondisi kita, dalam pergumulan kita, apapun pergumulan yang dihadapi, datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Sebab orang-orang yang mengenal nama Tuhan tidak akan ditinggalkan Tuhan. Bahkan orang yang mencari Tuhan pasti akan ketemu dengan Tuhan. Selama dia sungguh-sungguh memang berharap kepada Tuhan, maka Dia Tuhan sumber pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita punya tempat perlindungan yang sejati. Dan dalam kondisi apapun kita, Tuhan selalu terbuka. Jadi tidak mengenal waktu, harus jam-jam tertentu. Mau tengah malam, mau siang hari, mau kapanpun. Saudara, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang berkuasa itu selalu menantikan kedatangan kita. Orang-orang yang mengenal Dia, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mau berharap kepada Tuhan. Dan ingatlah bahwa Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menolong. Dia tidak akan meninggalkan kita. Ya, seringkali kitalah justru yang meninggalkan Tuhan. Ada begitu banyak orang merasa jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang menjauh, tapi orang itu sendiri menjauh. Karena memang dosa itu membuat jarak antara kita dengan Tuhan. Dia Tuhan Maha Kudus, kita berdosa. Dan seringkali orang yang berdosa nggak berani berhadapan dengan Tuhan. Masih ingat Adam dan Hawa. Ya, ketika mereka menyadari telah berbuat salah, mereka menjauh dari Tuhan, mereka sembunyi dari Tuhan. Nah, itulah yang terjadi seringkali juga atas hidup kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan menanti-nantikan setiap kita untuk datang kepadanya. Mari jemaat dikasih Tuhan, andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan tempat perlindunganmu dalam keadaan apapun. Terlebih engkau yang merasa hidupmu seperti orang yang terinjak, direndahkan, orang yang dalam kesesakan terhimpit masalah. Tuhan tempat yang engkau perlukan. Datang padanya, terbuka kepadanya, dan alami perlindungan, alami jamahan, dan bahkan pertolongannya atas hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Kami boleh diingatkan kembali, Engkaulah tempat perlindungan kami. Dan tidak ada tempat yang lain yang melebihi Engkau. Tidak ada pribadi yang lain yang melebihi Engkau. Engkau Tuhan yang melindungi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Tuhan dekat dengan kami. Engkau Tuhan yang pasti akan menolong dan menyelamatkan hidup kami. Dari segala pergumulan, dari segala permasalahan yang menghimpit, yang membuat kami terinjak, yang membuat kami dalam kesesakan. Kami percaya Engkau Tuhan yang membebaskan dan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami nyerahkan hari ini juga Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kami. Dan jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.